Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ananda kelas 4. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan berkah ini, hari ini Pak Fahmi akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum itu mari kita mulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maza darsunal ana at-tarbiyatul islamiyah. At-tarbiyatul islamiyah. Ayo ananda sekalian, pada kesempatan ini sedikit Pak Fahmi akan mereview pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Sebagaimana yang kita ketahui pada pekan yang lalu, daripada Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jumlah daripada Asmaul Husna itu berjumlah 99 asma, yang dimana kemarin kita telah belajar tentang daripada asma Allah Al-Basir, kemudian Al-Adlu. Sedikit Pak Fahmi mengulang, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama asma. Penglihatan Allah dengan penglihatan manusia itu tentu berbeda sekali. Kalau Allah penglihatannya tanpa terbatas, Allah bisa melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di dalam perut bumi, apa yang di dalam alam semesta ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ini bersifat al-adlu, keadilan. Allah yang maha adil. Maka Allah ciptakanlah yang namanya surga, yang namanya neraka. Barang siapa daripada hamba Allah ini dia beriman, beramal soleh, taat, sabar, menjalani kehidupan di dunia ini, maka balasannya akan Allah masukkan ke dalam surga. Tetapi kalau bagi hambanya yang dia selalu berbuat maksiat, tidak mau menjalankan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak sekalian, tanda Allah yang maha adil. Maka Allah akan tempatkan sesuai dengan apa yang menjadi tempatnya. Kalau kita tunaikan daripada kewajiban, maka Allah akan berikan hak daripada hamba-hambanya. Itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak sekalian, kemudian kita akan melanjutkan daripada pembicaraan ataupun materi kita hari ini, yakni berkenaan dengan Asmaul Husna daripada sifat Al-Azim, Al-Azimnya Allah. Azim itu apa anak-anak sekalian? Artinya adalah Allah yang maha agung. Anak-anak sekalian, ada sebuah kisah mengawali daripada pembelajaran ataupun daripada nama nama Al-Azim. Diceritakan ada seorang ulama zuhud dari Quraisyan bernama Hatim Al-Hisam, di mana dia ini adalah seorang ulama yang zuhud. Zuhud itu artinya ananda sekalian adalah orang yang benar-benar berkeyakinan dengan kemahaagungan Allah, hidup dengan sederhana, tetapi dia lebih mengutamakan daripada amal akhiratnya. Maka ananda sekalian, dia ini punya keinginan yang sangat besar untuk melaksanakan ibadah haji. Namun Hisam ini tidak memiliki ongkos maupun uang untuk ditinggalkan nafkah anak istrinya kalau dia pergi haji. Maka dia hanya bisa berdoa kepada Allah, seraya dia menangis, memohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk menunaikan atau mengkabulkan daripada doanya. Ternyata pada saat ia berdoa dan menangis, maka tampak anaknya melihat daripada abinya yang sedang menangis.
Maka terjadilah percakapan antara si putri dan Hisom ini, di mana putrinya menanyakan kepada abinya, "Wahai abi, apa yang membuat engkau menangis hari ini, abi?" Maka Hisom menjawab, "Anandaku, musim haji sebentar lagi." "Lalu kenapa abi?" "Abi ini kepengen mau berangkat, tapi abi tidak ada biaya nak," kata si Hisom. Maka si anaknya katakan, "Wahai abi, soal biaya Allah yang akan memberikan rezekinya. Lalu bagaimana dengan kalian yang aku tinggal?" Maka putrinya pun menjawab, "Allah yang akan memberikan kami, wahai abi." Lalu abinya bertanya kembali, "Bagaimana dengan ibumu? Tentunya dia tidak akan mengizinkanku." "Abi, kalau urusan Umi, nah itu serahkan kepada saya." Maka putrinya pun mendekati uminya dan merayu uminya untuk mengizinkan daripada abinya. Akhirnya uminya pun mengizinkan daripada Hisom ini untuk menunaikan ibadah haji. Anak-anak sekalian, akhirnya si Hisom pun berangkat untuk pergi haji dan meninggalkan daripada nafkah kepada anak istrinya, tetapi sedikit sekali, hanya bisa dinikmati ataupun bisa nafkainya hanya sebatas 3 hari saja. Singkat cerita, Hisom pun pergi dengan rombongannya. Nanda sekalian, ternyata ketika hari pertama dia berangkat ke tanah suci itu, ketua rombongannya ada musibah, digigit kalajengking. Subhanallah. Anak-anak sekalian, ketika dia digigit kalajengking, dia merasa kesakitan dan tidak bisa berjalan. Maka anak-anak sekalian, apa yang terjadi? Maka mereka ini semuanya mengharapkan Hisom yang dikenal dengan kesolehannya, dikenal dengan kesuhutannya, tidak terlepas daripada zikir. Maka mereka meminta kepada Hisom ini untuk mendoakan kepada Hatim ya, Hisom al-Hatim, untuk mendoakan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala ini menyembuhkan daripada sakit sengatan kalajengking daripada ketua rombongan. Maka hadirin yang berbahagia, Hatim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau yang memberikan penyakit, Engkau yang menyembuhkan. Maka ya Allah, sembuhkanlah daripada sakit daripada saudara kami ini, karena beliau ini ingin hendak melaksanakan ibadah haji menuju daripada panggilanmu." Ternyata anak-anak sekalian, ada keajaiban yang luar biasa. Apa? Serentak setelah doa yang dipanjatkan, yang dipinta oleh Hatim al-Hisom ini, akhirnya Allah ijabah. Ketua rombongan pun dilihat sakit bengkaknya sembuh. Karena Allah yang maha menyembuhkan. Allah yang maha agung. Maka hadirin yang berbahagia, kemudian si ketua rombongan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukurnya. Kemudian dia berniat untuk dia tahu keadaan Hatim yang tidak memiliki biaya, maka dia berjanji, "Wahai Hatim, sesungguhnya aku akan membiayaimu pergi sampai engkau pulang ke rumah, semuanya makan dan lain sebagainya, ongkos dan lain sebagainya itu, maka aku akan membiayai dan menanggung semuanya." Masya Allah. Maka ananda sekalian, Hatim berkata, "Wahai Tuanku, inilah cara engkau memberikan karunia kepadaku. Maka perlihatkan pula karuniamu ini kau berikan juga kepada keluargaku." Masya Allah. Hatim pun berdoa seperti itu, ananda sekalian. Maka ananda sekalian, lalu bagaimana keadaan daripada anak istrinya?
setelah 3 hari memang benar ya, anak istrinya ini sudah kehabisan bekal. Maka ananda sekalian, si ibunya ini bicara, ya, bicara, dan anak-anak yang lain ini bicara kepada si putri yang mengizinkan, yang merayu ibunya ini, hingga mereka mengatakan, wahai Andanatu, ini semuanya gara-gara engkau. Ya, kita nanti kelaparan, kita nanti nggak makan. Kenapa? Karena ayahandamu berangkat pergi haji. Siapa yang akan memberikan makan kepada kita? Maka putrinya ini pun berkata kepada ibunya, wahai ibu, bapak kita itu memberi rezeki atau dia makan rezeki seperti kita. Jadi intinya, bapak itu apakah yang memberikan nafkah atau bapak juga yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjawab, dia sama seperti kita. Karena Allah yang maha memberi rezeki. Hanya Allah yang memberi nafkah kita. Nah, ini anak sekalian, jangan kita salah memahami. Sesungguhnya kita ini manusia ini lantaran aja, ya. Maka anak-anaknya si putri tadi berkata, kalau begitu yang makan rezeki berangkat, tetapi yang memberi rezeki tetap bersama kita. Anandanya si putri ini meyakinkan kepada ibunya dan saudara-saudarinya untuk meyakini bahwasanya ayah yang sama-sama makan sama kita diberikan rezeki oleh Allah berangkat. Tetapi sesungguhnya yang memberi rezeki itu selalu bersama